Pisau tajam dari baja, parang panjang banyak guna, membayar sukses dengan kerja, bayar sekarang kelak bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa aku akan share lagi kegiatan aku ya. Tapi sebelum itu aku liatin dulu ke kalian beberapa pemandangan-pemandangan yang menyejukkan mata di daerah dekat rumah aku. Dan pastinya itu tuh kayak bikin tenang aja gitu ya kalau ngelihat kayak tanaman-tanaman yang hijau, buah pisang yang lumayan besar tandannya, ada juga mentok tetangga yang lewat gitu ya. Nah di sini aku mau lanjut buat ngerebus air. Jadi ini tuh kegiatan aku di siang menjelang sore hari sih teman-teman. Ini tuh memang stok air minum aku itu di dalam galon itu tuh masih ada gitu ya. Cuman aku tuh mau masak aja air buat stok. Jadi nanti kalau misalnya pas airnya habis aku tuh nggak tunggang langgang lagi buat ngerebus air gitu ya. Pokoknya kalau misalnya sekarang itu kapan aku pengen ngerebus air itu bisa gitu. Karena kan ini udah ada atapnya. Jadi insya Allah nggak bakalan basah kena hujan. Jadi aku tuh kayak bener-bener enjoy aja gitu mau ngerebus air sekarang. Ada yang tanya kemarin sama aku yang di video budgeting itu ya teman-teman. Cuman itu karena jaringan di tempatku itu tuh lagi lemot banget, itu tuh susah banget buat buka-bukain komentar dan ngebalesinnya gitu. Ada yang nanya, Bun hemat banget Bun, gasnya kok cuman satu, tuh yang melon yang 3 kilo ya Bun. Iya Mam, aku tuh cuman pakai yang satu cuman pakai gas itu satu tabung yang 3 kilo aja sebulan gitu. Makanya aku budgetin 25.000. Tapi kalau aku keseringan masak air di kompor gas itu tuh bisa 2 sih sebulan, cuman kadang nggak habis gitu. Makanya aku tuh lebih memutuskan untuk ngerebus air di tungku kayu. Ya setidaknya uang yang 25.000 yang seharusnya buat beli gas bisa buat tambahan uang jajannya anak-anak gitu. Karena si Twin itu udah ngerti jajan teman-teman. Cuman kalau misalnya untuk jajanan-jajanan yang lewat-lewat itu depan rumahku nggak ada gitu ya, jarang deh pokoknya. Tapi kalau kayak jajan ke warung itu tuh si Twin itu udah ngerti. Kadang itu pada mintain jajan gitu ya. Jadi aku tuh harus siapin uang jajan mereka itu per hari itu 10.000. Jadi kadang kalau misalnya di budgeting aku itu tuh nggak aku budgetkan 300.000 sebulan, itu sebenarnya nggak cukup gitu ya. Tapi karena memang ada pendapatan yang lain, terkadang itu aku kan jualan pulsa, jadi bisa juga aku ambil uangnya buat jajan Twin itu dari untung-untung pulsa yang aku dapat gitu. Nah ada juga yang bertanya sama aku gitu ya, mungkin ini tuh adalah penonton yang baru gitu. Dia itu bertanya, Bunda berapa sih Bunda beli rumahnya ini dulu gitu ya. Jadi aku mau jawab aja di sini. Jadi rumah ini tuh aku beli dulu itu tuh seharga 27 juta ya teman-teman. Dan 25 jutanya itu aku minjem di bank, itu tuh ya nyicil lah gitu ya. Nah sisanya ya aku tambahin sendiri gitu. Tapi lumayan banyak juga sih habisnya aku buat ngebenerin rumah ini kemarin. Nggak ngebenerin gimana-gimana sih, cuman kayak ngecat, beli karpet kayak gitu tuh teman-teman. Tapi ya alhamdulillah sih ya, walaupun dengan harga yang menurut aku tuh nggak mahal, dengan rumah harga 27 juta itu menurut aku nggak mahal gitu ya. Ya walaupun rumahnya kayak gini, alhamdulillah rumahnya itu masih kokoh. Dan pastinya aku dan keluarga aku tuh nggak kehujanan dan juga nggak kepanasan gitu. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya perlahan-perlahan gitu bisa diganti ke batu gitu ya untuk rumah aku. Insya Allah semoga ada rezekinya, amin. Oke deh teman-teman, aku mau lanjut dulu buat beraktivitas lagi di video aku ya. Mungkin kalau untuk teman-teman itu yang pengen tanya-tanya tentang apa gitu ya, boleh banget buat ditanya di kolom komentar. Kalau misalnya aku nggak jawab di kolom komentar, biasanya itu aku akan jawab di video gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu kelewatan ya. Untuk nonton satu video aku aja jangan sampai kelewatan gitu. Pokoknya kalian tuh harus subscribe dan nyalain lonceng. Jadi kalau misalnya aku ngejelasin di video aku atau aku ngupload video-video terbaru, kalian itu bisa mendapatkan notifikasinya. Nah teman-teman, tadi setelah aku itu ngerebus air gitu ya kan, nggak mungkin aku tungguin gitu kan. Jadi di sini aku lanjut buat ngelipatin kain atau ngelipatin pakaian di teras aku bersama baby twin gitu. Jadi aku sengaja ngajakin anak-anak ya biar rame aja gitu teman-teman. Dan aku tuh kayak nggak ngantuk jadinya. Karena beneran deh kalau aku tuh udah ngelipat pakaian di teras ini, masya Allah,
aku itu jadi sering ngantuk gitu loh teman-teman, karena memang suasananya tuh enak banget gitu ya, apalagi kalau ada angin-anginnya gitu, Masya Allah bawaannya itu pengen ngantuk, pengen tidur ngambil bantal gitu. Makanya aku sengaja buat ngajakin Twin biar rame dan akunya nggak ngantuk. When nothing really matters, that's all I wanna do. Oh iya teman-teman semuanya, banyak banget kan yang katanya itu selalu salah fokus kalau misalnya aku tuh ngelipat pakaian, katanya itu tuh lipatan pakaian aku itu rapi. Kalau menurut aku sih emang enggak ya, kayak biasa aja gitu, lipatan pakaian aku kadang juga nggak sinkron gitu, nggak sama gitu, nggak rapi. Tapi karena memang aku tuh udah terbiasa ngelipat pakaian kayak gini ya, kayak enjoy aja gitu teman-teman kalau misalnya lipat pakaian kayak gini, apalagi pakaian anak-anak gitu ya. Dan aku tuh kayak udah bener-bener cocok banget menggunakan metode KonMari. Jadi semua pakaian anak-anak itu pasti aku lipatnya itu menggunakan metode KonMari kayak gini, karena kayak beneran deh kalau udah dilipat dengan kayak gini tuh jarang banget lemari anak-anak itu yang berantakan. Pokoknya awet banget gitu rapinya. Apalagi kalau urusan lemari anak-anak itu biasanya cuma aku yang bongkar-bongkar atau yang ngebuka-bukain lemari anak-anak. Kalau Pak suami itu jarang banget ya teman-teman. Palingan Pak suami itu kalau buka lemari anak-anak cuman ngambilin celana aja. Kalau misalnya pas anak-anak pipis, ngambil celana kayak gitu aja. Nah kalau celana-celana itu sengaja aku taruh di bagian paling atas gitu biar enak ngambilnya. Jadi Pak suami itu tuh nggak perlu meraba-raba ke tempat lain gitu. Karena kalian tahu dong kalau misalnya laki-laki udah ngambil pakaian itu kayak gimana gitu kan. Jadi aku tuh usahain itu celana-celana aja semua, jadi biar enak ngambilnya. Udah kelar aku itu lipatin pakaian tadi. Di sini aku juga lanjut buat nyusunin langsung ke dalam lemari. Ya sebenarnya nyusun pakaian kayak gini tuh juga bikin mager loh teman-teman. Tapi kalau misalnya ditunda justru itu malah makin mager lagi. Jadi usahain setelah lipat pakaian itu tuh langsung aja buat disusun ke dalam lemari gitu biar kitanya nggak mager. Karena kalau misalnya udah ditunggu-tungguin nanti dibiarin dulu itu biasanya pasti bakalan beneran mager banget gitu ya. Buat kita itu nyusunnya lagi ke dalam lemari gitu. Well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long. Nah lanjut di sini aku mau beresin kamar nih teman-teman. Jadi tadi itu aku sama anak-anak itu tidur siang dan bangun tidur seperti biasa kami itu main gitu ya. Pokoknya kalau udah bangun tidur biasanya aku main-main sama anak-anak gitu dan alhasil seperti inilah pokoknya keadaan kasur ya. Jadi sekarang itu tuh pokoknya sering banget deh ngeberesin kasur. Apalagi kalau pagi mah udah wajib gitu ya. Terus sore kayak gini aku juga beresin gitu kasurnya. Pokoknya biasanya bangun tidur siang anak-anak itu biasanya aku beresin kasurnya gitu. Karena kalau anak-anak udah bangun tidur siang biasanya kasur, bantal, selimut itu pada berantakan parah teman-teman. Karena anak-anak itu kalau main di sini tuh selimut itu dibongkarin gitu. Terus juga bantal itu biasanya diseret-seret kemana-mana kayak gitu. Oh iya maaf ya kalau misalnya suaraku ini agak rada aneh. Menurut aku agak rada berat gitu ya. Karena pas aku dubbing ini tuh kayak cuaca di tempat aku tuh lagi dingin banget. Jadi aku tuh kayak pilek gitu ya, bawaannya itu pengen bersin-bersin. Ada yang samaan gak sih teman-teman kalau misalnya pas cuaca itu udah dingin gitu kan, walaupun lagi nggak pilek itu kadang suka dadakan bersin-bersin gitu. Kalau ada yang samaan boleh ya tulis di kolom komentar. Oke deh teman-teman, lanjut lagi ke video aku ini. Aku lagi ngiris-ngirisin bawang. Kira-kira aku mau masak apa? Kalian simak terus video aku ini sampai selesai dan jangan kalian skip. Nah sambil kalian lagi nyimak aku lagi ngiris-ngirisin bawang-bawangan ini, aku mau sapa-sapa dulu untuk teman-teman semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah klik video aku ini ya. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh ya teman-teman untuk kalian bantu aku mengembangkan channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like pastinya. Dan jika sempat kalian itu boleh juga ya untuk ninggalin komentar kalian. Dan kalau bisa komentarnya itu yang berisi komentar-komentar yang membangun agar aku tuh kayak bener-bener bersemangat dan selalu bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya.
Membaca komentar dari teman-teman semua itu, kalau misalnya komentar-komentarnya itu kayak bener-bener ngebangun banget buat channel aku, itu tuh kayak bener-bener jadi mood booster banget gitu ya teman-teman. Ya kalau sekarang-sekarang ini sih memang kayak komentar-komentar aku tuh memang gak terlalu serame dulu. Nah kalau biasanya dulu itu tuh satu video aja itu bisa seratusan komentar gitu teman-teman. Aku tuh bener-bener kewalahan juga sih kadang ngebalesinnya gitu ya. Makanya mungkin banyak juga yang nonton video aku tuh tapi nggak komen, mungkin karena aku tuh kadang responnya itu lama gitu ya, karena aku tuh juga nyari-nyari waktu yang pas gitu loh teman-teman buat ngeresponin komen-komen tuh. Kadang tuh tengah malam baru aku responin, aku kasih lope gitu kan, aku bacain. Kadang ada juga yang aku balas kayak gitu, kadang nggak sempet aku balasin, jadi ya udah aku tuh cuman kasih love aja gitu. Semoga lah kalian itu tuh nggak kapok buat komen di video aku, dan aku tuh bener-bener minta maaf kalau misalnya terkesan aku tuh lama buat ngebalasin komen, bukan karena sombong ya teman-teman, tapi karena memang akhir-akhir ini juga itu tuh jaringan di tempat aku masya Allah lagi bermasalah banget. Pokoknya itu tuh jaringannya sering banget hilang gitu ya. Nah mungkin kalian itu heran jaringan hilang kenapa aku tuh masih teratur banget buat ngupload video gitu, karena aku tuh udah ada stok video itu dari jauh-jauh hari. Misalnya nih hari ini gitu ya, itu tuh untuk 3-4 hari ke depan aku tuh udah ada video itu yang siap tayang, itu semua udah aku jadwalin gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya 3 hari ke depan nggak ada jaringan, tetap aja video aku tuh bisa tayang semuanya, dia akan otomatis tayang walaupun aku nggak ada jaringan. Makanya aku tuh selalu berusaha di saat aku tuh memang lagi bener-bener bisa, aku tuh bikin video dan aku tuh ngupload semuanya, dan pastinya aku edit juga thumbnailnya sekaligus, dan aku siapin untuk jadwal tayangnya gitu. Jadi di saat aku tuh kepepet buru-buru nggak sempat buat nge-public video, aku tuh bisa public sendiri gitu karena dia udah aku jadwalin. Oke deh teman-teman, kita balik lagi lah ya ke video aku ini. Ini tuh aku lagi mau bikin apa kira-kira kalau udah ngelihat kayak gini. Aku tuh sebenarnya mau bikin nasi goreng ya teman-teman. Tapi di sini tuh telurnya sengaja aku bikin banyak karena aku tuh mau bikin sekalian lauk buat si Twin. Jadi nanti telur orak-arik ini aku kasih kecap, kan udah pakai bumbu. Nanti aku pisahin itu buat lauknya si Twin gitu. Twin itu kayak bener-bener lahap banget makannya pakai telur orak-arik kayak gini, masya Allah. Pokoknya baby Twin itu mah orangnya nggak susah ya teman-teman buat makan. Alhamdulillah Allah itu mempermudah segalanya dalam aku mengurus anak-anak gitu ya. Nah ini dia telur orak-ariknya udah mateng, aku pisahin separuh itu buat si Twin, dan separuhnya lagi itu buat aku buat bikin nasi goreng. Semenjak nggak ada pak suami di rumah gitu ya teman-teman, kadang itu suka kumat-kumatan gitu loh, magernya mau bikin sambel atau bikin apa ya kayak menu gitulah, pokoknya agak mager gitu. Kadang itu kalau misalnya pas lagi mager kayak gini dan kayak nggak selera gitu, ya udah simple aja bikin nasi goreng atau beli mie rebus gitu ya. Karena yang bikin kita itu semangat masak setiap hari itu karena ada pak suami, nggak sih teman-teman? Kalau aku sendiri ya iya gitu. Kadang itu secapek apapun aku, kalau misalnya memang pas ada pak suami di rumah itu aku tetap usahain buat masak, karena aku yakin pak suami itu pulang kerja pasti dia itu capek gitu kan. Jadi aku tuh pengen pas dia pulang itu kayak makanan itu udah tersaji gitu. Tapi kalau cuman buat aku sendiri kayak gini tuh aku makan pakai telur dadar doang atau apa ya kayak mie rebus doang, itu mah udah cukup, nggak perlu yang banyak-banyak cincong kalau aku sendiri. Tapi kalau ada pak suami tuh ya aku tuh kayak harus benar-benar masak biar makannya itu benar-benar puas gitu. Ini tuh enak banget nasinya itu dijadiin nasi goreng ya teman-teman. Ini tuh adalah nasi nasi yang berasnya itu tuh adalah kiriman dari ayah aku. Memang ayah itu kemarin ngirimnya itu nggak banyak gitu ya, jadi aku nggak sempat berbagi sama yang lain gitu, karena ayah itu ngirimnya cuman sedikit karena nggak sempat gitu ya buat ngejemurin padi. Karena aku tuh mintanya itu udah mepet banget yang dikirim sekalian sama durian waktu itu teman-teman. Cuman karena memang ini tuh aku cuman sendiri aja di rumah masak makannya gitu ya, jadi ini tuh bisa buat beberapa hari gitu sama aku beras yang dikirim sama ayah. Alhamdulillah bisa merasakan beras yang langsung dari sawahnya ayah aku ya teman-teman, masya Allah. Pokoknya makan aku tuh kayak bener-bener lahap gitu ya, karena ngebayangin ini tuh adalah beras yang dari sawah langsung gitu. Apalagi ayah baru panen gitu kan beberapa waktu lalu, cuman memang panennya tuh nggak banyak karena lagi dilanda hama gitu, tikus juga segala macam gitu. Tapi alhamdulillah sih masih ada yang buat dimakan.
Nah ini dia nih teman-teman, menu makan malam aku sama anak-anak. Itu ada telur orak-arik buat si Twin dan ada nasi goreng buat aku. Sengaja nasi goreng itu aku bikin agak banyak, jadi nanti kalau misalnya aku lapar lagi ya aku makan lagi gitu ya. Jadi kalian tuh jangan heran dengan badanku yang besar kayak gini, yang bahenol kayak gini, karena memang makanku itu banyak. Tapi nggak apa-apa lah, makanku itu banyak, sesuai juga lah ya teman-teman dengan tenaga yang aku keluarkan. Karena beneran deh teman-teman, kalau aku tuh kurang makan, aku tuh kayak lemes banget gitu ya, kayak bener-bener kayak nggak bertenaga gitu mau ngapa-ngapain. Nah udah kelar aku tuh masak-masak, lanjut aku mandiin anak-anak tadi, dan di sini aku pakein baju. Ini tuh anak-anak lagi nonton ya teman-teman, biasa nonton Upin Ipin, film favoritnya anak-anak. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Semoga kalian terhibur dan pastinya semoga kalian tuh selalu mau balik dan balik lagi ke video aku. Sampai ketemu lagi ya di videoku yang berikutnya yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye.